Berenang menjadi olahraga yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua kalangan. Olahraga air ini kerap membuat seseorang senang berlama-lama berada di dalam air. Untuk itu, berenang dengan posisi yang salah juga bisa menyebabkan telinga kemasukan air, hingga muncul permasalahan pada telinga Anda. Kondisi telinga yang kemasukan air kerap memberikan rasa tak nyaman, bahkan membuat pendengaran menjadi berdengung. Tak sampai di situ, kondisi ini juga mengakibatkan timbulnya infeksi bagi para perenang. Penyakit ini dikenal dengan nama infeksi otitis externa yang mengakibatkan tumbuhnya bakteri berkembang biak di telinga Anda. Lantas, bagaimana cara mengatasinya ya? Berikut simak ulasannya bersama dokter di studio hari ini. Nah itu dia ya pemirsa, kalau telinga kemasukan air tuh biasanya kan rasanya nggak nyaman. Biasanya kita tuh selalu masukin lagi air, terus kita loncat-loncat, ditepuk-tepuk. Tapi itu boleh nggak ya dokter Haikal? Betul, dan tentunya nggak enak ya, karena rasanya tuh seperti apa sih, gudeg gitu ya. Iya bener dokter, gak enak banget kan, gak Mendingan nyaman ya. kemasukan duit ya, lebih enak ya. Itu mah jauh lebih enak dokter. Nah, tapi betul nggak ya kalau kemasukan air itu penanganannya dimasukin air lagi? Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Roni Suwento, dokter THT kepala dan leher. Pagi dok, apa kabar? Apa kabar? Selamat pagi. Pagi dokter. Selamat pagi. Iya, dokter tadi kita udah lihat ya kalau misalnya kemasukan air itu nggak nyaman banget, tapi biasanya dokter yang kemasukan air di telinga itu anak-anak kan dokter, karena terlalu aktif mereka sambil berenang-berenang ya dokter ya. Nah ini ada fakta dan mitos yang beredar dokter. Fakta dan mitos yang pertama, ini anak-anak sebaiknya menggunakan penutup telinga saat berenang. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta? Ya, Oke, harusnya gimana, dok? ditutup ya. Iya. Oke. Iya, karena Gimana, memang dok? untuk Karena- menghindari kemasukan air dok ya. Iya, jadi Tapi kalau dewasa juga mesti pakai nggak dok? dewasa, perempuan, laki-laki tetap juga harus pakai. Ya. Oh gitu. Jadi, Seperti apa dilindungi. kira-kira dok pemakaiannya untuk anak-anak terutama dok? Ada seperti cap waterproof ya, seperti topi yang nutup telinga ya. Jadi tapi ada juga yang hanya telinga. Jadi kayak band gitu. Nanti ada slide yang kita bisa lihat. Oh ya, oke, nanti ada dijual. contohnya dokter ya, seperti ada apa? contohnya. Ya. Jadi memang oke. Sekarang sebaiknya kita- menggunakan penutup telinga ya. ketika Nah kita berenang. lihat yuk yang dokter katakan tadi, ini dia dok. Ada di belakang dokter. Di penutupnya di slide terakhir kali ya. Oke, ini boleh dijelaskan terlebih dahulu kali ya dok ya? Ini Iya, mungkin jadi- kita dijelasin dulu. Ya, jadi ini kita mulai saat ini kita berada di suatu ruangan yang berisi udara. Iya. Ya. Kita bertiga ada di ruangan, juga pemirsa di rumah ada di ruangan berisi udara. Iya. Rasanya enak banget, denger jelas, Betul. ya, nggak ada rasa penuh gitu tadi Iya. ya, atau nggak ada perasaan bunyi gerebek-gerebek Nggak nyaman. begitu, Iya. tidak nyaman ya. Nah sekarang kalau saat ini skenarionya kita ganti nih dengan air, Iya. jadi seolah-olah kita bertiga nyelam. Betul. Nah jadi terisi cairan Ya. Iya, seperti di apa nih dok? liang telinga ya. Oke. Nah, pada kondisi tersebut air ada di liang telinga dan tidak bisa lebih masuk lagi selama gendang telinganya utuh, Utuh. ya. Nah, jadi skenario tadi ada peristiwa pendengarannya berkurang, ya di slide ini. Nah, tentu nggak nyaman nih buat kita. Kita berupaya Untuk mengeluarkan mengeluarkannya. pakai jari. Tadi ya di Pelompat, Air, betul iya, itu ya, iya. fakta juga sih ya. Ah. Terus dipukul-pukul gini, Iya, lompat-lompat gitu Ah. ya, dengan harapan keluar. Itu fakta dan betul. Selama yang kita masukkan airnya bersih. Oh. Kalau di kolam renang kan sedapatnya aja. Ya. Iya. Kolam renang isinya macam-macam, ya, macam-macam, ada bakteri, ada jamur, karena nggak tiap hari diganti kali ya, walaupun kolam renang pribadi. Oh iya. Nah, karena termasuk juga kita jarinya dimasukin karena upaya ya, namanya Iya. upaya kita untuk keluar gitu ya. Oke. Ada lagi cotton bud. Iya. Nah, yang terjadi kulit kita jadi lecet Iya. karena cotton bud atau ini ya. Iya. Karena kulit kita tipis, di bawahnya langsung tulang, nggak ada bantalan lagi, Iya. terbuka. Nah, dengan kita membuka kulit, kita mempersilahkan penghuni-penghuni Bakteri yang ada di masuk. air masuk, Iya. ya.
Jadi tadi yang slide kedua ya, Ada infeksi jadinya. ada infeksi, Ya. timbul rasa nyeri ya. Ya. Nyerinya bisa lagi luas ya, bisa meluas sampai ke sini, ke leher ya. Ya. Terutama buat orang-orang yang ada diabetes ya. Atau orang dengan imunokompromis daya tahan tubuhnya rendah ya. Rendah ya. Ya, Dok, jadi tapi luas. ini masyarakat ingin lebih dijelaskan lagi dok ya. Jadi memang boleh ya kalau kita melakukan pertolongan ketika telinga kemasukan air, maka kita masukin lagi air, kemudian lompat-lompat. Itu memang penanganan yang betul dok. Ya, kalau betul sekali nggak. Tapi memang ya, jadi dengan memasukkan air ya, Iya. kita seolah-olah memancing. Iya. Ya, jadi memancing dia keluar. Diperbolehkan ya, tapi pukulnya nggak usah keras-keras banget kali ya. Oke, diperbolehkan ya dokter. Tapi catatannya apa dok? Tetapi airnya Anda harus yakin airnya bersih, nggak ada kumannya. Kalau di kolam renang kita nggak jamin. Tapi yang paling dekat apa sih? Cari mungkin ada Wastafel atau air gelas mineral, ya. air mineral Mineral. barangkali yang Oke. tertutup ya. Mudah-mudahan steril deh ya. Lalu kalau di ini dok, diketok-ketok dok, kan masukin air dipancing kan, terus diketok-ketok itu apakah masih diperbolehkan atau gimana dok? Ya nggak, sebetulnya nggak perlu diketok-ketok juga bakal tapi memang udah kebiasaan dipikir membantu keluar gitu ya. Sebetulnya gravitasi kan bikin keluar juga ya. Oh, jadi Ya, nggak gitu. perlu sebenarnya diketok-ketok ya dok ya. Nggak perlu. Tapi tadi pemirsa Iya. catatannya harus menggunakan air Air yang yang bersih, bersih, ya. ya. Jangan Oke. pakai air kolam renang. Oke, fakta dan mitos selanjutnya nih dokter. Ini sakit pada telinga seperti tersumbat air itu disebabkan karena adanya peradangan di dalam telinga. Itu fakta atau mitos dokter? Jadi tadi ya seperti saya jelaskan, dengan upaya kita mengeluarkan dengan berbagai benda, kita membuat pintu sehingga penghuni-penghuni yang ada di air ikut masuk. Ya. Ya. Dalam 1-2 hari timbul peradangan. Ya, jadi Oke. sakitnya. Tapi ada juga orang yang sebelumnya udah memang ada radang, Sakit, ya ya. udah ada Ya. sakit. Oh, jadi ini itu fakta ya bertambah. dokter ya? Jadi fakta. Oh, jadi fakta kalau ada sakit di telinga itu tandanya ada Ada infeksi di peradangan dalam Betul, pada ya. telinga. telinga. Oke. Ya. Nah, ini kalau misalnya emang ada berasa seperti itu harus gimana nih, dokter? Nah, kalau ada sakit ya tentu kita kasih painkiller, penghilang sakit, ya, obat-obat penghilang sakit banyak ya. Mungkin juga antibiotik, ya, antibiotiknya cukup antibiotik yang tetes, eardrop ya. Oke. Ya. Iya. Oke. Ya, baik dok, ini juga ada fakta mitos berikutnya. Jika telinga kemasukan air dan sulit dikeluarkan, tidurlah dengan posisi miring dan telinga yang tersumbat itu ada di posisi bawah. Ini fakta atau mitos dok. Tapi nanti dok jawabnya, Ya, kita akan baik. simak jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya. Itu tadi penyebab kondisi telinga berdenging dan tentunya penting sekali untuk menjaga telinga kita supaya tetap sehat. Tapi dok, ini ada pertanyaan. Kenapa kalau naik pesawat itu telinga juga berdenging dok? Kenapa dok sebabnya dok? Ya, jadi telinga berdenging yang terjadi pada kondisi naik pesawat itu karena kita mengalami perubahan tekanan. Ya. Jadi nggak naik pesawat aja, kalau kita naik pergi ke Mendaki. gunung, ya, pergi ke gunung pakai kendaraan ya, Ya. yang cepat lah perubahannya, itu akan menyebabkan perubahan tekanan di telinga tengah, ya, sesudah gendang telinga, dengan udara di sekitarnya. Nah, itu timbul suara berdenging. Ya. Tapi Karena kalau untuk mereka tekanan. yang telinganya sehat dok, artinya tidak ada gangguan pada membran telinganya. Kalau naik pesawat berarti nggak perlu pakai sumbat telinga kan? Tapi kalau ada gangguan, perlu nggak dok pakai sumbat telinga supaya terhindar dari berdenging tadi? Justru bukan hanya dari telinga masalahnya. Orang yang pilek, juga. orang yang pilek ya, ada sinus tadi, Ya. ada juga. Ini juga menyebabkan saluran antara telinga tengah dengan tenggorokan itu tersumbat, namanya tubaestasius. Ya. Jadi dia nggak bisa buka tutup Iya, ya. iya. Untuk menyesuaikan tekanan itu juga Bikin timbul berdenging, ya. berdenging ya. Oh, bikin Jadi nggak perlu sebetulnya pakai apa namanya Sumbat telinga. tutup. Kalau terhadap bising boleh. Ya.
Oke, iya. Ya. Nah, dokter tadi ada fakta dan mitos yang belum terjawab ya, dokter Haikal. iya. Tadi apa, Iya. dokter Haikal? Iya dok, kalau misalnya nih telinga kemasukan air dan sulit dikeluarkan, maka tidurlah dengan posisi miring dan telinganya tersumbat itu di bagian bawah. Ini fakta atau mitos? Ah, mitos itu. Oh mitos. Oh, mitos, dokter. Jadi kalau saya ngebayangin kalau begini, Iya. dan jangan lupa ada timbul rasa nyeri atau sakit. Betul. Itu kalau kita sakit karena ada radang di telinga, itu kita malah nggak mau kesenggol. Iya. Apalagi ditekan di Makin kasur sakit, gitu dok, ya, malah sakit. Jadi terbalik dia harusnya. Terbalik. Ya. Oh gitu. Jadi bukan- sebaiknya? Jadi posisi yang paling nyaman aja ya, justru ininya nggak ditekan Iya. ke bawah ya. Terlentang aja, Ya. dok. Oh. Dan Biasa aja, yang Biasa dia aja. suka gitu, bisa ke kiri, yang nggak ada cairannya ya. Oke, nah dokter ini kan kadang-kadang tuh ya kalau kita ada rasa-rasa gatel atau nggak enak di telinga suka dikorek-korek dokter. Tapi ini katanya ada fakta dan mitos, ini jangan untuk mengorek-ngorek telinga dengan jari ataupun cotton bud. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta. Jadi ya. kenapa, dok? Jadi cotton bud kapas yang di dalamnya ada sesuatu yang keras. Iya. Iya kan? Kulit kita, kulit liang telinga itu di bawahnya tulang atau tulang rawan. Iya. Jadi nggak ada bantalan lagi. Anda gesek, ya pasti lecet, bahkan kalau kuat robek. Atau bisa lebih maju lagi karena keenakan barangkali meremelek gitu ya. Kena gendang telinganya, robek, perforasi, ya. Jadi hindarilah seperti itu. Jadi kalau sekedar cairan, saya sarankan ambil aja kapas yang buat kosmetik tuh ya. Anda kan bisa lepas-lepas gitu ya. Dikelilingi di lidi ya, sampai keras sekali, kemudian ditarik lidinya. Jadi si kapas yang udah keras gitu Anda masukkan. Umumnya sih cairannya akan pindah ke kapas tersebut, jadi akan mengeringkan. Oke. Ya, Ya. dok, sebetulnya apa sih dok nih dampak kalau misalnya telinga yang kemasukan air, kemudian kita biarkan gitu saja, tidak kita keluarkan. Apa dok dampak terburuknya dok? Sebetulnya kalau tidak banyak ya, dan di dalamnya kita nggak ada masalah, dia akan kering sendiri. Yang jadi masalah kalau satu ada kotoran, yang tadi apa namanya serumen, Serumen. ya, kotoran telinga, itu kalau kena cairan jadi dia ngembang, Ya. ngembang jadi makin tersumbat ya. Ini kondisi kita karena korek-korek tadi ya, Iya. jadi ada luka masuk dari sini, kumannya ikut masuk seperti ini, jadi bengkak di dalamnya ya sampai keluar ya, dan di sini bisa berupa bakteri atau kuman Infeksi, biasa ya, infeksi kuman atau bisa Jamur. berisi jamur. Iya. Dan ini dikenal sebagai swimmers ya, swimmers ear. Oke. Jadi ini banyak kejadian sehari-hari ya. Di Eropa dari 100 orang yang berenang, 1 itu terganggu. Nah ini selain itu kalau di dalam telinganya mungkin ada gambar berikutnya, barangkali kita bisa lihat. Iya. Ya, gambar Kalau berikutnya bisa kita kotorannya, lihat. ya. Oke. Ini gejalanya dok ya? Nah gejalanya seperti itu Iya. tadi ya. Mbak Intan udah Iya. kasih tahu ada gatal, ada nyeri, Rasa penuh, penuh bengkak, dan bengkak ya, kesenggol sakit ya. dan tentunya mengganggu pendengaran dok ya? Ya, dan ada keluar cairan. Iya. Bisa ada slide lagi nggak yang tadi terkait dengan kotoran ya? Iya. Jadi Oke, memang penting jadi- sekali untuk supaya jangan coba-coba memanipulasi lebih invasif telinga Anda dok ya. Iya. Kalau memang kemasukan air dan sulit dikeluarkan, sebaiknya segera ke dokter untuk dikeluarkan dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah dok. Iya, Ya, betul sebelumnya sekali. bisa dicoba tadi. Dicoba dulu ya, kapas tadi. kapas yang dipelintir gitu ya, yang dimasukkan ya. Ya. Oke, baik, Oke. dokter. Oke. Baik dok, terima kasih dok untuk penjelasannya. Terima kasih Baik, dokter. sama-sama. Terima kasih juga, Semoga membantu mudah-mudahan ya. bermanfaat. Iya, Iya, dok. iya, terima Oke. kasih dokter. Mari, Nah, itu silakan. dia tadi pemirsa ya, kita Ya. sudah membahas bagaimana cara untuk mengencerkan pengentalan darah dokter. Betul. Terus juga mengatasi kalau telinga kemasukan air, dokter Haikal. Iya, Ternyata dan- tadi banyak caranya ya. Betul. Dan tentunya penting sekali untuk menjaga tubuh kita tetap sehat agar kita bisa produktif dan tentunya kita harus bisa mensukseskan G20 Indonesia sebagai tuan rumah. Iya betul sekali, kita harus bangga ya. Harus Yeay. bangga. Dan juga pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dr. Haikal, Saya Intan Somadina. Indonesia hidup sehat.